Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arya Wicaksana Wahrodinsyah dari 11 MIPA 8, absen 22. Ingin mempresentasikan materi bab muamalah. Ada 4 poin yang ingin saya sampaikan di dalam presentasi saya kali ini. Yang pertama ada prinsip ekonomi Islam, kedua ada jual beli khiyar, ketiga ada syirkah, dan keempat ada riba dan bunga bank dalam Islam. Di poin pertama yaitu prinsip ekonomi Islam. Prinsip-prinsip ekonomi Islam yang merupakan bangunan ekonomi Islam didasarkan pada 5 nilai universal, yaitu tauhid, keimanan, adil, keadilan, nubuwah, kenabian, khilafah, pemerintah, dan ma'ad, hasil. Kelima nilai ini dijadikan pedoman untuk menyusun teori-teori ekonomi Islam. Teori ini harus diperterapkan menjadi sistem yang baik dan kuat, agar ekonomi Islam bisa memberi dampak pada perputaran roda ekonomi. Karena dari kelima nilai itu dibuatlah 3 prinsip derivatif yang menjadi ciri-ciri sistem ekonomi Islam. Ketiga prinsip derivatif itu yaitu kepemilikan multijenis, kebebasan bertindak, serta keadilan sosial. Di poin kedua itu jual beli khiyar. Apa yang maksud dengan jual beli khiyar? Pengertian khiyar menurut hukum ekonomi Islam adalah hak memilih untuk melanjutkan atau membatalkan akad dalam jual beli. Dengan adanya khiyar dapat menghindari apabila adanya terjadi perselisihan dalam transaksi akad jual beli antara penjual dan pembeli. Khiyar ada beberapa macam, yaitu ada khiyar majelis, contohnya barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan, dan yang kedua ada khiyar aibi. Contohnya pembeli berhak memutuskan untuk mengembalikan barang yang telah dibelinya, dan yang ketiga adalah khiyar syarat. Contohnya praktek jual beli salam dan istisna. Di poin ketiga adalah pengertian syirkah. Kata syirkah itu sendiri menurut bahasa artinya ikhtilat atau berbaur atau bercampur dua bagian atau lebih hingga tidak dapat dibedakan lagi antara bagian yang satu dengan bagian yang lainnya. Sedangkan syirkah menurut istilah merupakan suatu perserikatan yang terdiri dari dua orang atau lebih yang didorong oleh kesadaran untuk memperoleh keuntungan. Jenis-jenis syirkah. Yang pertama ada syirkah inan, yaitu syirkah inan merupakan syirkah yang dilakukan antara dua pihak atau lebih, di mana masing-masing memberikan kontribusi berupa kerja, amal, dan modal ma'al. Dan yang kedua ada syirkah abdan, amal. Syirkah abdan merupakan syirkah antara dua belah pihak atau lebih yang masing-masing hanya memberikan kontribusi kerja atau amal tanpa memberikan kontribusi modal. Syirkah wujud adalah syirkah dua belah pihak yang sama-sama memberikan kontribusi kerja atau amal dan pihak ketiga yang memberikan kontribusi modal atau mal. Pada hakikatnya syirkah wujud merupakan bagian dari syirkah abdan. Syirkah mufawadah. Syirkah mufawadah merupakan syirkah antara dua pihak atau lebih yang menggabungkan semua jenis syirkah yang ada. Syirkah jenis muwafadah ini boleh dipraktikkan karena pada setiap jenis syirkah di atas sah dan boleh dicampur atau digabung menjadi satu. Dan yang kelima ada syirkah mudarobah. Syirkah mudarobah merupakan syirkah antara dua pihak atau lebih di mana satu pihak memberikan kontribusi kerja amal sedangkan pihak lain memberikan kontribusi modal mal. Bisa ada rukun dan syarat syirkah. Apapun rukun dan syarat syirkah ada 3, diantaranya adalah dua belah pihak berakad akidani, kedua adalah objek akad makud alaihi, yang ketiga adalah akad sigad. Dalil syirkah dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 2, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram. Jangan mengganggu binatang-binatang hadya dan binatang-binatang qalaid, dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari karunia dan keriduan dari Rabb-nya. Dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidil Haram, mendorong kamu berbuat aniaya kepada mereka, dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan janganlah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Yang keempat ada riba dan bunga bank dalam Islam. Riba berasal dari bahasa Arab yang artinya tambahan.
dalam kegiatan ekonomi Islam seperti jual beli, sewa menyewa, dan hutang piutang sering masih dijumpai adanya tambahan tertentu yang diikat dengan suatu perjanjian. Ikatan perjanjian ini dilakukan antara kedua pihak di awal kegiatan transaksi, baik pada jual beli, sewa menyewa, hutang piutang, maupun jenis kegiatan ekonomi Islam lainnya. Dan yang ini ada jenis-jenis riba. Yang pertama ada riba nasiah atau riba jahiliyah. Riba nasiah terjadi dalam proses jual beli atau utang piutang. Dalam praktiknya riba ini terjadi dalam jual beli dengan model antara tunai dengan tempo harga berbeda. Kedua ada riba fadal. Riba fadal adalah riba yang terjadi dalam proses jual beli atau tukar menukar barang. Riba fadal artinya suatu akad yang untuk tukar menukar barang antara kuantitas dengan kualitas yang berbeda. Dan yang ketiga ada riba kordi. Riba kordi terjadi khusus dalam proses utang piutang uang. Seperti terjadi dalam dunia perbankan, dalam praktiknya kreditur atau orang yang lembaga yang memiliki uang menyerahkan pinjaman uang kepada debitur atau orang yang berhutang dengan ketentuan memberikan tambahan dalam pengembalian. Ketentuan ini ditentukan di awal dalam proses pencairan uang, sehingga termasuk dalam jenis riba dan hukumnya haram dilakukan oleh umat Islam. Yang keempat ada riba yad. Riba yad adalah jenis riba yang terjadi khusus dalam proses jual beli. Di dalam praktiknya, riba yad terjadi dalam bentuk transaksi jual beli dengan suatu syarat. Dan ini adalah cara menghindari riba. Bahaya riba. Sebelum kita terjerumus dalam riba, tentunya kita harus mengetahui jenis-jenis riba. Bahaya yang ditimbulkan ketika melakukan riba dan dampak yang terjadi setelah melakukan riba. Kedua, mengetahui cara bertransaksi yang halal. Di dalam Islam ada beberapa akad yang bisa digunakan dalam bertransaksi. Ada akad murabah, ada akad istisna, ada akad mudarobah, dan akad wadiah. Dan masih banyak lagi. Dengan menggunakan akad-akad yang sesuai syariah inilah, maka insya Allah transaksimu menjadi berkah dan halal. Yang ketiga ada memiliki sifat qanaah dalam diri. Memiliki sifat qanaah menjadikan Anda terhindar dari riba karena senantiasa merasa cukup serta rela menerima apa yang diberikan Allah. Menghindari kita dari sifat boros dan merasa kurang. Dengan memiliki sifat qanaah, maka kita akan senantiasa dipenuhi rasa syukur di dalam hati. Dan yang keempat adalah berhutang pada lembaga khusus. Sekarang telah ada beberapa lembaga khusus yang menangani uang piutang tanpa riba. Hal ini dilakukan dalam rangka mewujudkan solidaritas antar umat. Selain masalah hutang piutang, maka bagi Anda yang ingin menyimpan uang sebaiknya tidak menggunakan bank yang memberikan bunga di dalamnya. Carilah bank syariah yang dijalankan dengan cara Islam. Yang kelima ada saling membantu. Taraf kehidupan dengan sendirinya akan terangkat sehingga kebutuhan ekonomi serta kesulitan transaksi teratasi. Berbanyak sedekah dan membantu orang fakir merupakan hal yang baik yang tidak menyebabkan uang atau harta kita berkurang dan malah sebaliknya. Dalil tentang riba, surat Al-Baqarah ayat 278 perintah tentang meninggalkan riba, yang artinya hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba yang belum dipungut jika kamu orang-orang yang beriman. Hikmah larangan riba. Diharamkannya praktik riba dalam praktik sistem ekonomi Islam memberikan hikmah yang sangat besar dalam kehidupan umat Islam. Di antara hikmah diharamkannya riba bagi umat Islam adalah yang pertama, membebaskan penindasan ekonomi seseorang. Yang kedua, memberikan sifat malas umat Islam. Yang ketiga, memutuskan tali silaturahmi antar umat Islam. Yang keempat, menghindari kerusakan individu dan masyarakat di bidang ekonomi. Yang kelima adalah menghindari perilaku zalim antara kaya terhadap orang miskin. Yang keenam, membebaskan hilangnya sikap sosial seseorang. Dan yang terakhir, yang ketujuh, menimbulkan kehancuran ekonomi umat Islam. Mungkin itu saja presentasi saya mengenai tentang bab muamalah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.